Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahyudi dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah kelompok 3. Setelah saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah diberikan. Pertama, istilah kurikulum awal mulanya digunakan dalam dunia olahraga pada zaman Yunani kuno. Kurikulum berasal dari kata kurir, artinya pelari, dan kurere artinya tempat berpacu. Kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Dari makna yang terkandung dari kata tersebut, kurikulum secara sederhana diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan diselesaikan oleh peserta didik atau anak didik untuk memperoleh ijazah. Kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. Kemudian standar kompetensi dapat diartikan sebagai pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik, serta tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Ada pula yang mengartikan bahwa standar kompetensi mata pelajaran adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu. Menurut Abdul Majid, standar kompetensi merupakan kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program pembelajaran yang terstruktur. Setelah itu, kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai standar kompetensi yang ditetapkan. Oleh karena itu, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Kemudian langkah-langkah menyusun kompetensi dasar. Yang pertama adalah menjabarkan kompetensi, yang kedua menulis rumusan kompetensi dasar, yang ketiga dan terakhir penyusunan indikator. Kemudian langkah-langkah perumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar sebagai berikut. Yang pertama, guru perlu berpedoman atau mengambil rumusan SK dan KD yang telah disusun oleh BSMP berdasarkan mata pelajaran yang diambil. Kemudian guru memilih SK dan KD yang telah dirumuskan oleh BSMP untuk setiap mata pelajaran. Pemilihan SK dan KD harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan mata pelajaran dan semester. SK dan KD yang diambil menjadi pedoman dalam pengembangan komponen-komponen silabus berikutnya. Kemudian langkah terakhir adalah setelah SK dan KD dipilih, selanjutnya dilakukan analisis yang mengajukan pertanyaan mendasar seperti apa saja tanda-tanda bahwa siswa-siswi telah menguasai kompetensi tertentu. Untuk memperoleh jawaban terhadap pertanyaan dasar tersebut dapat digunakan 3 pertanyaan bantuan. Di antaranya adalah pengetahuan apa saja yang harus dikuasai siswa-siswi. Kemudian keterampilan apa saja yang harus ditampilkan siswa, dan terakhir atau yang ketiga, sikap atau perilaku apa saja yang dibatinkan dan diterapkan siswa. Kemudian materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Oke, sekian yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.